Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firnanda Amalia Zura, NIM B300190123. Saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian di Jawa Tengah. Slide pertama, dengan adanya penelitian ini, saya menggunakan perbandingan menggunakan PDRB pertumbuhan pertanian. PDRB pertumbuhan pertanian merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan, yaitu melalui angka produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah sendiri mencapai sekitar 210 juta rupiah. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi keempat terbesar di Indonesia. Menurut kontribusi pertanian Todaro 2011, yaitu pertama, pertanian sebagai penyerap tenaga kerja, yang kedua, kontribusi terhadap pendapatan negara, yang ketiga, kontribusi dalam penyediaan pangan, yang keempat, pertanian sebagai penyedia bahan baku, yang kelima, kontribusi dalam bentuk kapital. Slide selanjutnya yaitu pertama ada tujuan penelitian dan dua manfaat penelitian. Tujuan penelitian sendiri yang pertama untuk mengetahui potensi pertanian di Provinsi Jawa Tengah dari tiap tahun ke tahun. Yang kedua, untuk menganalisis kinerja pertanian Jawa Tengah, apakah berkembang maju atau mengalami kemunduran. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya perubahan kinerja lebih baik dan lebih maju ke depan. Yang keempat, untuk mengetahui faktor penghambat adanya pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Untuk manfaat penelitian sendiri, yaitu yang pertama, untuk menambah ilmu dan menambah wawasan kita tentang peran penting pertanian bagi sektor perekonomian di Indonesia, terutama di Jawa Tengah sendiri. Yang kedua, dapat menjadi masukan pemerintah. Maksud di sini, kita dapat mengkritik pemerintah agar lebih kritis lagi terhadap pertanian, karena pertanian merupakan sumber penting bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai bahan informasi untuk mahasiswa atau yang lagi mencari informasi tentang pertanian yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk slide selanjutnya, terdapat metode analisis. Di sini, saya menggunakan metode analisis location question atau LQ, yaitu dengan membandingkan antara pangsa relatif pendapatan sektor I pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor pada tingkat nasional terhadap pendapatan total nasional. Rumus LQ sendiri yaitu LQ sama dengan PDRB sektor pertanian dibagi PDRB sektor pertanian Indonesia. Apabila dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah nilai LQ lebih dari 1, maka sektor pertanian tersebut merupakan sektor basis. Dan apabila sektor pertanian kurang dari 1 LQ-nya, berarti sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah merupakan sektor pertanian non-basis. Slide selanjutnya yaitu ada analisis jenis dan sumber data. Saya di sini menggunakan data sekunder dalam penelitian. Dalam penelitian, data sekunder adalah data produk domestik regional bruto atau PDRB dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah dan PDRB nasional tahun 2005-2010. Data sekunder yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah. Menurut Daniel, tahun 2002, data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya, sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah
sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Tugas utamanya ialah mencari, mengolah, dan menyediakan data guna kebutuhan perencanaan dan pembangunan. Data sekunder sendiri digunakan merupakan data deret waktu atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data deret waktu bisa digunakan untuk melihat perkembangan kegiatan tertentu dan sebagai dasar untuk menarik suatu tren, sehingga bisa digunakan untuk membentuk perkiraan-perkiraan yang sangat berguna bagi dasar perencanaan. Slide selanjutnya, terdapat saran dan kesimpulan. Yang pertama, untuk saran, perlu adanya penelitian lebih lanjut. Di sini, dengan adanya penelitian lebih lanjut, kita dapat lebih mengetahui lagi apa yang harus dikembangkan pertanian agar dapat membantu perekonomian di Provinsi Jawa Tengah ini. Yang kedua, hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan petani dan alih fungsi lahan pertanian. Ini untuk pemerintah. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan pertanian dan kesejahteraan petani untuk lebih semangat dalam memajukan pertanian di Provinsi Jawa Tengah dan juga alih fungsi lahan pertanian. Untuk yang ketiga, penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang keempat, hendaknya menjadi sektor pertanian sebagai prioritas utama, karena sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan perekonomian di Indonesia sendiri. Untuk slide terakhir, yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan, selama tahun 2005 sampai 2010, sektor pertanian mengalami perubahan kinerja dengan sektor basis menjadi sektor non-basis. Hal ini ditunjukkan dengan nilai DLI sektor pertanian yang nilainya lebih kecil dari 1, yaitu sebesar 0,070. Dari kesimpulan sendiri, kita harus lebih memperhatikan pertanian agar dapat membantu perekonomian di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.